menunjukkan Tritunggal itu bukan tiga Allah. Tritunggal itu satu Allah. Dan manusia diciptakan menurut, manusia itu gambarnya Allah, enggak. Diciptakan menurut gambarnya Allah. Berarti di dalam Allah yang Tritunggal ada satu yang menjadi gambarnya. Siapa itu? Melarikan keluar dari Indonesia, sehingga gereja itu tidak berlanjut juga karena tidak ada orang Indonesia yang ditabiskan. Baru kemudian saya kuliah di Korea Selatan tahun 1979. Saya pergi ke Korea Selatan. Selama 5 tahun saya di sana, saya kuliah di sana. Di sanalah saya menemukan gereja ortodoks ini. Karena selama berangkat saya ingin mencari gereja yang asli dari zaman purba, dan ketemu, akhirnya saya bergabung ke gereja ortodoks yang ada di Korea. Tahun 1983. Dan ketika saya jadi ortodoks, sayalah satu-satunya putra asli Indonesia di zaman modern ini yang menjadi anggota gereja ortodoks. Dari Korea, saya melanjutkan kuliah saya ke Yunani selama 1 tahun. Dari Yunani, saya melanjutkan kuliah saya ke Amerika Serikat. Dan pada tahun 1987, saya ditabiskan menjadi diaken. Diaken itu ya semacam, kalau di gereja Pantekosta itu semacam pendeta muda gitu ya. Baru tahun 1988 saya ditabiskan menjadi romo penuh. Dan pada waktu saya ditabiskan itulah saya menjadi satu-satunya romo dari Indonesia yang pertama ditabiskan selama 2000 tahun sejarah gereja ortodoks ini. Dari Amerika, saya kembali ke Indonesia, dan saya mulai pelayanan saya di kota Solo. Dari sanalah mulanya iman ortodoks ini, gereja ortodoks berdiri. Akhirnya tahun 1991, setelah, ya saya nggak bisa cerita panjang, setelah begitu banyak pergumulan, ya, gereja ortodoks ini mau didaftarkan kemana? Ini Katolik bukan, Protestan bukan. Gitu kan. Padahal yang ada cuma ada dua departemen. Protestan atau Katolik. Ya pertama saya pikir saya mendaftarkan ke bagian Katolik, tapi ditolak. Karena kita tidak di bawah Sri Paus. Padahal gereja Katolik harus ada di bawah Sri Paus. Ke Protestan juga ditolak. Kenapa? Karena katanya sudah tidak menerima sinode baru. Waduh. Ini gimana ini kalau dua-duanya ditolak? Mau masuk mana? Masuk Hindu atau Buddha nggak mungkin kan? Akhirnya waktu itu saya di Solo, saya minta yang sekarang jadi Romo Alex. Waktu itu masih agamanya masih Buddha, tapi belajar iman dari saya. Tolong tunggu orang-orang di sini, sudah banyak orang yang mengumpul. Saya baptiskan. Saya mau mengetuk pintu surga. Apa maksudnya? Saya gak cerita. Saya mau berdoa dan puasa. Saya pergi ke kota Mojokerto, kota kelahiran saya. Dan di wilayah pegunungan di kota Mojokerto, namanya wilayah Pacet. Itu ada biara Katolik. Namanya Bintang Kejora. Yang ruang-ruangnya bisa disewa orang non-Katolik.
Akhirnya saya menyewa tempat itu, saya melakukan doa dan puasa selama 30 hari. Hampir 30 hari, sehingga tidak tepat. Waktu hampir 30 hari itu Romo Alex, yang sekarang jadi Romo Alex yang memimpin di gereja kami yang di Solo, itu telepon saya. Romo Daniel, tolong pulang. Ada yang mencari. Siapa? Ternyata pimpinan kantor Departemen Agama di Semarang. Saya kaget. Loh, saya berdoa mintanya untuk itu, kok tiba-tiba ada orang yang saya tidak kenal menelpon saya. Saya pulang ke Solo, betul Bapak itu menelpon saya. Dan beliau minta supaya bertemu dengan saya. Akhirnya beliau datang ke Solo. Akhirnya ada masalah di kantor itu yang memerlukan ada hadirnya gereja dari zaman purba. Apa betul gereja ortodoksnya zaman purba? Ya Pak, gereja kami lahirnya dari, ya hari raya Pantai Kosta itu hari lahirnya gereja ortodoks. Tahun 33 sebelum itu. Akhirnya membuat cerita panjang jadi pendek. Setelah tanpa banyak masalah, akhirnya kami diterima di Departemen Agama Semarang dengan nama Gereja Ortodoks Indonesia. Setelah diterima dalam tingkat provinsi, ada surat keputusannya, saya diminta untuk ke Jakarta, dan akhirnya saya diminta ke Jakarta kembali kepada Dirjen Protestan di Jakarta. Saya beritahu kami bukan Protestan ya Pak ya. Lo percaya Alkitab enggak? Lo ya iyalah, kalau Alkitab itu dari mana asalnya kalau bukan dari kami? Nah, bahasa aslinya kan bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia gitu. Lo percaya Yesus? Lo kalau nggak ada kami, Yesus tahu Yesus dari mana? Ini kan ajaran dari zaman para rasul. Ya sudah, pokoknya percaya kita percaya Yesus itu saja. Sudah diterimalah Gereja Ortodoks Indonesia pada tahun 1991. Kami resmi sudah. Hanya memang masih dititipkan di Departemen Agama Protestan. Tidak apa-apa, yang penting tidak liar. Suatu saat nanti mungkin punya departemen sendiri. Amin. Ya. Ya, Rom. Nah, tahun 1995 saya mulai Romo Alex waktu itu saya kirimkan ke Korea untuk belajar sebentar, dan akhirnya ditabiskan. Saya serahkan gereja yang di Solo kepada dia untuk mimpin. Saya pergi ke Jakarta. Saya memulai pelayanan di Jakarta. Nah, dari situlah akhirnya pelan-pelan Gereja Ortodoks ini berkembang dari Jakarta. Sekarang kita sudah punya di Medan, kita sudah punya di Nias, kita sudah punya di Riau, itu yang bagian Sumatera ya, di Lampung, kita sudah punya cabang di Kalimantan, di Jawa Barat, di sini, di Bekasi sini, di Depok, di mana lagi? Di BSD, Bali, Rom. nanti di Bandung, kita punya di Jogja, kita punya di Solo, kita punya di Bali, kita punya di Papua, kita punya di Kalimantan. Sudah ada 40 cabang gereja ortodoks yang ada dari Sumatera sampai Papua. Ya, ini memang mujizat dari Tuhan. Jadi saudara tahu sekarang ya, Ortodoks itu apa? Protestan bukan, Katolik bukan, ya dirinya sendiri. Orang harus mulai kenal bahwa memang ada ya Kristen yang bukan Katolik, yang bukan Protestan, itulah Kristen Ortodoks. Jelas ya? Jelas, Rom. Nah, saya kira itu penjelasan untuk Bapak Ibu yang baru kenal, supaya tahu, oh, rupanya gereja purba itu masih ada, gereja mula-mula itu ternyata masih ada.
Ada orang mendirikan namanya gereja mula-mula, tapi gereja baru didirikan kemarin gimana itu mula-mula? Mula-mula artinya asalnya ya dari zaman mula-mula gitu loh. Bukan hanya sekedar nama. Ada kan sekarang gereja namanya menamakan dirinya gereja mula-mula, tapi baru didirikan kemarin gitu kan? Tidak mungkin. Merek, ya ini bukan merek. Gitu ya. Baik. Saya kira itu penjelasannya sedikit. Nanti kalau ada tanya lagi, nanti sudah ini. Nah, pagi ini setelah menjelaskan sejarah, di dalam gereja ortodoks itu setiap minggu bacaan itu sudah ditentukan. Jadi di seluruh dunia, pada hari yang sama, ini bacaannya sama di mana-mana. Baik gereja ortodoks di Jepang, di Amerika, di Yunani, di Rusia, bacaannya bacaan yang sama. Nah, kebetulan bacaan kita pada pagi ini adalah dari Lukas. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilang laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian. Itu bacaan dari Injilnya. Bacaan dari surat tulisan para rasul itu diambil dari Galatia. Galatia pasal 2 ayatnya 16 sampai 20. Galatia pasal 2 ayat 16 sampai 20. Terima kasih. Galatia 2 ayat 16 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. "Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi, jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini adalah kasih kunci keselamatan. Kasih kunci keselamatan. Keselamatan itu apa sih? Banyak orang berpikir keselamatan itu sekedar masuk surga aja. Ya, nanti percaya Yesus masuk surga. Sebenarnya bukan itu. Itu agama luar mengatakan itu. Kalau kamu percaya pada ajaran agama ini, kamu masuk surga. Kekristenan tidak berbicara tentang itu. Apalagi surga yang ada kawin-mawin, surga yang ada makan minum. Bukan itu yang dicari kekristenan. Keselamatan artinya kita dilepaskan dalam keadaan yang sekarang, di mana kita dalam keadaan tidak selamat. Betulkah kita tidak selamat? Iya. Mengapa? Karena pada waktu Allah menciptakan kita awalnya, Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Kematian itu bukan tanda kutip takdir yang ditentukan Allah untuk manusia yang diciptakan. Manusia diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ayat 26 dah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Stop. Baiklah kita, maksudnya Bapa, Putra, Roh Kudus ini kita ini ya. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Loh, dia merencanakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah kok di bawah mengatakan menurut gambarnya. Kalau kata kita dalam bentuk orang ketiga tunggal bunyinya apa? Kami. Mereka. Ya kan? Kita kan orang banyak. Saya, saudara-saudara semua bersama itu namanya kita. Nah kalau kata kita ini dijadikan orang ketiga tunggal, namanya apa? Mereka. Mereka. Lah kok gambarnya. Menunjukkan Tritunggal itu bukan tiga Allah. Tritunggal itu satu Allah. Dan manusia diciptakan menurut, manusia itu gambarnya Allah, enggak. Diciptakan menurut gambarnya Allah. Berarti di dalam Allah yang Tritunggal ada satu yang menjadi gambarnya. Siapa itu? Coba kita baca Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Siapa ini? Yesus Kristus. Kristus. Ia, Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini,
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kristus yang adalah gambaran Allah. Mengapa dia gambaran Allah? Ya dia firman-Nya Allah. Loh kok bisa firman jadi gambar? Ya gini aja. Saudara yang tadinya belum mengenal saya, pernah mengenal saya. Nggak tahu watak saya kan? Nggak tahu sikap saya kan? Tapi dengan saudara mendengarkan kata-kata saya ini selama 1 jam ke depan, saudara bisa mendapatkan gambaran tentang diri saya nggak? Iya. Iyalah, Romo ini menyenangkan kalau ngomong, tidak menyenangkan. Ya dari kata-kata ini munculnya. Romo ini sombong, rendah hati, ya munculnya dari kata-kata ini. Romo ini pinter atau bodoh, ya kata-kata ini. Jadi kata-kata saya adalah gambaran tentang siapa saya sebenarnya. Kristus adalah firman-Nya Allah yang jadi manusia. Oleh karena itu dia itu gambarnya Allah. Jelas? Jelas, Om. Nah manusia diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gitu, kalau begitu yang menjadi prototipenya manusia itu siapa? Kristus. Ya Kristus itu. Ya gambar Allah itu. Kalau kita diciptakan menurut gambar Allah yang adalah Kristus, yang adalah firman-Nya Allah. Firman Allah bisa mati enggak? Tidak. Berarti kalau kita diciptakan menurut gambarnya Allah, sebenarnya kita tidak diciptakan untuk mati. Betul? Betul. Firman Allah itu bisa berdosa tidak? Tidak. Tidak. Nah kalau kita diciptakan menurut gambar Allah, sebenarnya kita tidak diciptakan untuk berdosa. Kita diciptakan untuk kudus. Berarti awalnya kita diciptakan untuk mengalami kebahagiaan ilahi, kekudusan ilahi, keabadian dari Allah. Namun manusia diciptakan untuk naik dari gambar menjadi rupa. Kalau saya punya foto gambar saya taruh di sini. Yang gambar mana, yang rupa mana antara foto dan wajah? Gambar yang foto, yang rupa. Yang gambar yang mana? Foto. Foto. Yang rupa yang mana? Wajah. Yang wajah. Manusia diciptakan menurut gambar awalnya. Tujuannya untuk menjadi derajat rupa. Artinya akan menjadi seperti Allah. Hidup kekal. Dalam kemuliaan. Dalam kebahagiaan. Tapi sebelum dia naik tingkat, perlu diuji. Anak kelas 1, supaya dia naik kelas 2, ada ujiannya enggak? Ada, Romo. Kalau gagal bisa naik kelas 2? Tidak. Demikianlah manusia waktu itu, dia masih dalam derajat kelas 1. Diminta untuk naik dengan diberi ujian. Ujiannya Kejadian 1 ayat Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Oke. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kapan mereka diancam kematian? Waktu memakan. Pada waktu makan. Kalau seandainya manusia nggak pernah makan, gimana? Mati nggak? Enggak mati. Ya
Tidak, berarti manusia tidak diciptakan untuk mati. Tapi yang terjadi, apa yang terjadi? Manusia taat atau memberontak? Memberontak. Memberontak, Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu, ia mengambil dari buahnya Dia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang dan bersama-sama diberikannya dengan juga dia. kepada suaminya yang ikut makan. Lo kok tidak langsung gedebuk mati, Romo? Tidak, melalui proses. Tapi benih kematian sudah masuk ke dalam dirinya. Dan 3 ayat 19. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali Ya, memang kau debu tadinya. Kamu kalau dalam ketaatan, kamu akan menjadi seperti Allah. Tapi sekarang engkau debu kembali menjadi debu, menukik kamu, bukan naik. Jadi benih kematian sudah masuk di dalam diri manusia. Dan akibatnya manusia tidak punya benih hidup kekal itu lagi dalam dirinya. Sehingga manusia lebih mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Kita baca dalam Roma 8 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging, Baik, mereka yang hidup menurut daging, kenapa? Roh keabadian sudah tidak ada. Yang ada kedagingannya saja. Terus, memikirkan hal-hal yang dari daging, nah, memikirkan hal-hal yang dari daging. Loh, hal-hal yang dari daging itu apa sih? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. perbuatan daging telah nyata, Nah, itu perbuatan daging telah nyata, apa itu? yaitu percabulan, Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu keinginan daging, dan itu keadaan manusia sekarang. Makanya jangan heran kita melihat pemimpin-pemimpin agama jatuh pada perzinahan. Dengar itu? Iya. Memperkosa murid-muridnya sendiri. Dengar itu? Iya. Kenapa? Karena manusia sudah dikuasai oleh keinginan daging ini. Sehingga dia tidak bisa kembali mengarah ke atas untuk mencapai derajat menurut rupa. Dan itulah keadaan tidak selamat itu. Ya, tidak bisa kembali mencapai derajat menurut rupa, menyatu dengan Allah. Akibat daging itu yang menguasai dia. Kembali kepada Roma 8 tadi ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Itu yang dipikirkan, yang duniawi. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ya, mulai ayat yang 18.
Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kenapa terus salib Kristus? Yang tidak malu mau menyalibkan dagingnya. Suruh puasa malas, mau sembahyang masih pagi-pagi, berarti itu selimut saja, ya kan? Mau ke gereja ada, dan nanti ada sepak bola, nonton di TV, nonton di TV, gereja ditinggalkan. Nah inilah artinya kita Hidup menurut daging. menyangkal salib. Salib itu penyangkalan artinya, menjadi seterunya salib kita ini. Banyak dari kita menjadi seterunya salib. Terus Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Terus Tuhan mereka ialah perut mereka. perut mereka puasa ndak mau cari ya. Walau bisa daging babi 5 kilo dihabisin, itu namanya. Terus Kemuliaan mereka ialah aib mereka. aib mereka bangga kalau bisa, wah aku dapat perempuan baru ini, istrinya ditinggal untuk selingkuh, yang istri suaminya ditinggal untuk selingkuh dengan laki-laki lain, itulah daging. Terus Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. pikiran mereka semata-mata tertuju kepada yang duniawi. Ini keadaan menurut daging itu. Itulah bukti nyata bahwa kita dalam keadaan tidak selamat. Kita sedang mengarah ke dalam jurang kebinasaan. Dengan cara hidup kita yang seperti ini. Kembali kepada Roma 8 tadi. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan halal yang dari daging. Mereka yang hidup roh memikirkan halal yang dari Ini roh. beda dengan orang yang menurut roh. Kalau seandainya kita tidak jatuh dalam dosa, yang menguasai kita rohnya Allah. Jadi yang jadi pikiran kita, yang menjadi harapan kita, itu hal-hal yang dari roh, yang memunculkan kekudusan, kesucian, ketaatan. Sekarang tidak bisa kita. Makanya sulit kan untuk mencapai kekudusan. Kenapa? Karena kita sudah dikuasai daging. Kita sudah jatuh dari derajat menurut gambar Allah tadi. Terus Karena keinginan daging adalah maut, keinginan tetapi daging adalah maut. Gimana nggak maut? Kalau itu tadi yang deretan dosa-dosa dalam Galatia tadi kita turuti, kemana kita pergi? Ya maut. Terus keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. kalau kita menghitung roh, ya akhirnya damai, hidup, damai sejahtera, karena kita akan pelan-pelan naik mencapai derajat menurut rupa Allah. Terus Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap iyalah perseteruan dengan Allah. Allah. Allah mengatakan jangan kau berzina. Keinginan daging bilang apa? Berzina, Zina apa tadi? percabulan, Percabulan, itu isinya daging. Nah kalau bukan perseteruan dengan Allah, apa itu? Allah mengatakan kamu harus saling mengasihi, isinya pertengkaran, perpecahan gitu kan? Kamu jangan menyembah berhala, malah kita ke dukun-dukun minta ilmu ini, ilmu itu berhala semua kan? ya Romo. Jadi ketika kita berada dalam keinginan daging ini, kita menuju kepada jurang kebinasaan. Terus, Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ia tidak takluk pada hukum Allah. Apalagi sekarang kekristenan modern. Khotbah dari minggu kemudian minggu tentang berkat membuat orang malah jadi serakah. Bukan kita tidak mau berkat kalau setiap minggu isinya khotbah seperti itu.
Apa pikiran kita tidak diarahkan untuk menjadi serakah? Sekarang gereja itu bukan menjadi tempat tuntunan, tapi tempat tontonan. Tidak ada tuntunan seperti ini. Betul nggak? Betul Romo. Padahal tujuan gereja ada itu untuk menuntun kita, memberi ajaran langkah gimana sih dalam hidup ini. Bukan hanya supaya dapat kesembuhan, ke gereja dapat kesembuhan, dapat berkat, jadi kaya. Siapa bilang kalau gereja pasti jadi kaya? Itu tidak ada. Kalau gitu para rasul itu bukan orang yang tidak diselamatkan semua, karena semua matinya jadi martir, gak kaya. Betul nggak? Betul Romo. Itu penyelewengan ajaran yang dalam gereja modern sekarang ini. Penyesatan, bukan membawa kita kepada kebenaran, dan bukan membawa kita kepada keselamatan. Ya, mereka ngomong tentang keselamatan, tapi yang diajarkan bukan membawa ketuntunan. Gimana itu pada keselamatan? Ya. Nah, jadi dari bukti-bukti ini kita itu memang dalam keadaan tidak selamat. Padahal di dalam hatinya yang terdalam, manusia itu menginginkan keselamatan itu. Di dalam budaya apa saja, kalau ada keluarganya mati, ya, ada yang panggil band untuk nyanyi-nyanyi. Hei, bapakku mati, hei, bapakku mati. Itu orang gila namanya. Nggak ada kan? Nggak ada Romo. Berarti tidak ada orang suka dengan kematian itu. Bahkan dalam beberapa budaya Cina, budaya Batak, budaya Israel juga, entah kalau itu masih dijalankan sekarang, akan memanggil orang untuk menangisi yang mati. Betul nggak? Ditangisi yang mati, orang itu dibayar untuk menangis yang mati ini. Menunjukkan manusia itu dalam rohnya tidak mau ada kematian itu. Tidak peduli saudara agama, saudara budayanya apa, warna kulitnya apa. Kalau ada kematian dalam keluarga, tidak mungkin saudara panggil band untuk nyanyi-nyanyi. Nah, kalau ada anak lahir gimana? Senang. Sukacita. Selamat ya atas kelahiran anaknya. Kalau ada orang mati kan enggak. Selamat ya bapakmu mati. Ya, coba. Kan nggak ada begitu. Nah, itu menunjukkan roh kita sebenarnya masih menginginkan kehidupan itu. Roh kita sebenarnya tidak rela adanya kematian itu. Jelas? Jelas Romo. Oleh karena itu keselamatan bukan perkara masuk surga. Apalagi kalau surganya itu isinya bidadari cantik-cantik. Yang laki-laki dapat bidadari, kalau perempuan bidadara. Coba baca di dalam Matius 22 ayat 30. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Terus? Melainkan hidup seperti malaikat di Seperti surga. malaikat. Malaikat itu ada laki-laki, ada perempuan enggak? Enggak. Enggak ada. Ada istrinya, ada suaminya enggak? Enggak ada. Kita akan seperti itu. Dan ketika surga digambarkan ada bidadari 72 lagi. Pikiran masih pikiran duniawi. Pikiran masih pikiran kedagingan, bukan kekudusan. Oh, di sana makan-makan enak, pengen sate, wah, pengen langsung satenya datang di tempat kamu, gitu ya. Nggak usah di sana, sekarang aja kalau kita panggil pakai apa itu? Gojek. GoFood Romo. Bawa sate kemari, datang satenya. Shopee Food Romo. Karena harus ke sana ada apa? Kalau di sana dikatakan Roma 14 ayat 17. Benar.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, Aduh, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Lah kok ada pendeta yang cerita, nanti tuh di rumah Bapak itu banyak tempat tinggal. Aku menyediakan tempat di sana untuk kamu. Tuhan Yesus di sana itu menyediakan kaplikan untuk umatnya. Emangnya ini developer atau Tuhan penyelamat? Konglo properti Romo. Duniawi sekali pikirannya. Kalau iman Kristen itu diselewengkan yang tidak. Coba kalau rumahnya Bapak itu rumah, istana. Saya tanya, besar mana suatu istana dengan orang yang menempati istana itu? Besar istana. Kalau betul Bapak punya istana, mana lebih besar? Istananya Bapak atau Bapaknya? Istananya Bapak. Berarti Allah bukan maha besar lagi. Masalah. Ya kan? Berarti ajaran itu salah, keliru, dan sesat. Loh, kalau gitu yang disebut tempatnya Bapak itu apa? 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, artinya Allah tidak bisa mati, gitu. Terus? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Itu dia, bersemayam dalam terang, bukan dalam tempat terang. Kalau ini tempat terang, tempat yang ada terangnya, gitu loh. Kalau Allah tidak ada tempatnya, Allah bersemayam dalam terang. Terang apa? Terang ilahi itu sendiri. Jadi jangan gambarkan istana surga itu nanti ada ini, ada bidadari, ada taman, ada itu. Gambarannya lebih daripada itu semua. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, Apa? apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kalau tidak pernah dilihat oleh, bisa digambarkan enggak? Gak bisa. Tidak. Makanya kalau ada orang katanya setiap malam naik turun surga, dan di surga nanti ada mall, ada apa, itu dusta. Ada orang yang cerita gitu? Ada kan? Ada Romo. Jangan percaya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Terus? dan tidak pernah didengar oleh telinga, Tidak pernah didengar oleh telinga. Terus? dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itulah yang disediakan Allah untuk kita. Makanya kita tidak bisa gambarkan surga itu gimana. Kalau ada orang ngaku-ngaku saya melihat surga ini dan itu dusta. Tidak usah percaya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 12. karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar, Ya, masih samar-samar gambarannya sekarang itu. Terus? tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tuhan tidak sempurna. Maka ada yang mengatakan, oh surga itu begini. Kamu memang pernah ke sana. Oh ya, kira-kira bohong. Itu. Nggak usah percaya yang gitu-gitu. Dan nggak usah terlalu mudah terkesima. Ya. Tidak usah mudah terkesima dengan cerita-cerita yang tidak karu-karuan seperti itu. Ya. Nah, saudara. Jadi manusia memang menghendaki untuk mendapatkan hidup itu.
Hidup yang tidak pernah mengalami mati. Hidupnya siapa? Hidupnya Allah. Jadi keselamatan itu bukan masalah masuk surga, bukan. Masalah menyatu dalam hidup ilahi. Masalah mencapai derajat menurut gambar Allah. Menurut rupa Allah. Ya, menurut rupa Allah itu gimana? 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, ambil bagian dalam kodrat ilahi ini loh. Menyatu dengan Allah itu. Ambil bagian dalam kodrat ini loh. Puncak dari keselamatan itu. Artinya kita akan menjadi mulia seperti Allah. Menjadi kekal seperti Allah, menjadi bahagia seperti Allah, dan semua hal-hal yang luar biasa yang dimiliki Allah akan diberikan kepada orang yang menyatu dengan Allah, dan itulah keselamatan. Jelas ya? Jelas, Romo. Dasar keselamatan ini, ya kalau orang berpikir keselamatan artinya surga, dan surga artinya ada bidadari, bidadari ada makanan, pikirannya tentang pahala. Dan untuk dapat pahala, dengan menjalankan peraturan-peraturan agama, gitu kan? Alkitab berbicara lain. Galatia pasal 2 tadi. Di dalam Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16, apa dibilang? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, tidak ada seorang pun yang dibenarkan, maksudnya dianggap benar oleh Allah. Dengan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mengapa? Sebab tuntutan hukum Taurat itu kita harus melaksanakan 100%, tidak ada yang kurang. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini. Nah, kita bisa tepat mengikuti perkataan hukum Taurat? Bisa nggak? Sulit sekali. Menjalankan secara tepat semua yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Mungkin secara fisik, jangan membunuh. Kita tidak pernah bunuh kok. Saya benar. Ya, tapi pikiranmu ini loh. Kamu benci itu sudah membunuh. Iya kan? Matius pasal yang ke-5. Ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah, Ayat 20. maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan orang ahli Taurat dan orang Farisi itu secara hukumnya wah sudah kayak kadrun gitu. Semua diikuti sampai detail-detailnya, sampai orang tidak mengikuti dimarah-marahi, direndahkan. Tapi Yesus mengatakan, kalau hidup pun tidak melebihi mereka. Loh, melebihi mereka itu yang gimana? Selanjutnya, kamu telah mendengar nah ini, kamu telah mendengar apa? Yang difirmankan kepada nenek moyang kita Dalam perjanjian lama, jangan membunuh. jangan membunuh. Jadi kalau menurut perjanjian lama, asal kamu tidak membunuh dan tidak ada nyawa orang yang kamu habisi, ya kamu belum membunuh. Kamu tidak dihukum. Terus? Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya, terus? Tetapi aku berkata Nah, ini. kepadamu, Yesus beda. Apa? setiap orang yang marah terhadap saudaranya, Marah saja sudah. Dimana? Marah itu simbolnya pembunuhan. Kalau marah terus disimpan jadi apa?
Jadi dendam, kalau dendam ditersimpan-simpan jadi apa? Bunuh orang. Yesus bukan hanya mengajar kita gejala yang keluar, tetapi akar yang ada di dalam hati. Sebelum ada orang melakukan pembunuhan, ada kemarahan dulu. Terus, siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir? kafir. Kalau kafir kan orang. Karena dia ada seneng kan. Pembunuh pertama mulutnya akan mengatakan kafir, blok, picek, buta kamu ya, gitu macam-macam. Terus Harus dihadapkan ke mahkamah agama. Terus Dan siapa yang berkata jahil? jahil, bodoh, tunggu kau, gitu. Itu dari kemarahan. Dan itu kalau dibiarkan menyebabkan pembunuhan. Jadi sebelum itu terjadi, akarnya dihilangkan dulu. Berarti meskipun kita tidak membunuh, kalau di dalam hati kita menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa marah, menyimpan rasa jengkel, itu sudah ada benih pembunuhan di situ. Berarti dapatkah kita menjalankan perintah Taurat dalam arti yang sebenar-benarnya? Tidak. Dan kalau kita tidak bisa menjalankan seluruhnya, berarti kita kena kutuk. Yakobus pasal 1 ayat 10. Pasal 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. ia bersalah terhadap seluruhnya. Mungkin kita tidak membunuh, mungkin kita tidak mencuri, mungkin kita tidak berzina, tapi kita merendahkan orang. Sudah berdosa itu bukan? Sudah kamu. Kita tidak sadar, tapi semua perbuatan baik kita terhapus oleh satu hal tadi. Barang siapa menjalankan seluruh hukum, tetapi mengabaikan salah satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap semuanya. Kok bisa, Romo? Saya gambarkan. Kita ada di dalam satu kurungan yang terbuat dari bambu. Bambunya itu jangan berzina, bambu jangan mencuri, bambu jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kita mungkin tidak melanggar ini, tapi melanggar sini. Keluar tidak dari lingkungan ini? Ya iya. Jadi kita tidak bisa berbicara tentang, oh saya sudah baik 85%. Allah tidak ada persen-persenan gitu. Allah mengendai kesempurnaan. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pahala masuk surga dengan berlandaskan pada hukum agama, tak seorang pun akan dibenarkan.